Kericuan pecah saat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Bogor terlibat saling dorong dengan petugas keamanan di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kericuan terjadi karena para mahasiswa kecewa saat berunjuk rasa tidak ditemui Wali Kota Bogor, Bima Arya. Massa pun akhirnya memblokir jalan, kericuhan pun tak terhindarkan. Sementara dalam aksinya, para mahasiswa memprotes penggunaan anggaran proyek pembangunan di Kota Bogor. Selain menganggap kinerja Wali Kota Bogor dinilai gagal, mereka juga menuntut Wali Kota Bogor untuk mundur dari jabatannya. Mendesak aparatur penegak hukum untuk periksa dan tangkap oknum yang diduga mendapatkan aliran dana dari mega proyek di Kota Bogor. Yang kemudian yang kedua, menuntut Pemkot Kota Bogor agar melunasi seluruh utang Pemkot yang sampai hari ini belum dibayarkan. 3, mendesak APH, aparatur penegak hukum, untuk memeriksa seluruh kontraktor dan PPK yang sampai saat hari ini belum mengembalikan kelebihan bayar dari tahun 2021 sampai 2022 berdasarkan LHP BPK RI. Selain terlibat kericuhan dengan petugas, demonstran juga membakar ban. Aksi ini pun sempat membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan panjang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. ...180 pengungsi Rohingya termasuk perempuan dan anak-anak histeris saat mahasiswa dari sejumlah kampus yang tergabung dalam BEM Nusantara mengusir pengungsi Rohingya yang menempati basement Balai Museum Raya Aceh sejak 3 pekan lalu. Mahasiswa menyerbu tempat penampungan sementara, memaksa mereka untuk meninggalkan tempat penampungan sementara. Para mahasiswa minta mereka dipindahkan ke kantor imigrasi setempat agar mereka dapat dideportasi. Etnis Rohingya yang terkepung mahasiswa menangis histeris dan ketakutan, sementara petugas polisi dan Satpol PP tidak mampu membendung massa yang jumlahnya ratusan orang. Setelah 30 menit upaya mahasiswa mengusir para pengungsi, akhirnya massa berhasil mengeluarkan etnis Rohingya dari basement balai menuju truk yang telah disediakan. Sejumlah pengungsi terlihat masih menangis saat berjalan menuju truk yang akan memindahkan mereka ke kantor Kemenkumham setempat. Menurut para mahasiswa, sebelumnya masyarakat Aceh pernah dengan lapang dada menerima etnis Rohingya karena kemanusiaan. Namun akhir-akhir ini mereka datang bukan lagi untuk mengungsi, melainkan mencari kerja. Masyarakat Aceh juga mengatakan masyarakat Rohingya mengonsumsi sumber daya yang langka dan terkadang terlibat konflik dengan penduduk setempat. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. iNews siang ini kami awali dari informasi pemirsa mengenai yang pertama adalah soal epilepsi pengemudi kambuh. Sebuah truk tangki air menabrak kerumunan pedagang pasar di Ngawi Rabu pagi. Ya, dan kecelakaan ini mengakibatkan 5 orang terluka dan merusak sejumlah kios. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat truk tangki air tiba-tiba menabrak kerumunan pedagang dan pembeli yang berada di pinggir pasar Paron Ngawi, Jawa Timur. Kejadian berawal saat truk tangki air yang dikemudikan Hoirul melaju dari arah Jogorogo menuju Ngawi. Saat tiba di lokasi, truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak sejumlah pedagang dan kios pasar tersebut. Akibat kejadian ini 5 orang termasuk sopir truk mengalami sejumlah luka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil olah TKP, kecelakaan itu diduga akibat sopir truk tangki mengalami epilepsi sehingga tidak bisa menguasai kendaraan. Juga penyakit bawaannya kambuh atau yang dibilang epilepsi, sehingga sopir tidak bisa menguasai atau mengendalikan laju kendaraannya. Korban berapa orang kan? Korban 5 korban, patah kaki 1, saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Widodo.
Untuk mendalami kecelakaan ini, truk tangki air dan sejumlah sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih pemirsa ke arena judi sabung ayam di Makassar, Sulawesi Selatan yang digerebek polisi. Ya, dalam penggerebekan polisi mengamankan para pejudi ayam aduan dan uang taruhan jutaan rupiah. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan area judi sambung ayam di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengamankan 12 orang dan membawa mereka ke Polsek Talo. Dari hasil pemeriksaan, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 8 orang lainnya merupakan penonton dan menjadi saksi. Dalam aksi judi ini, pelaku memasang taruhan ratusan hingga jutaan rupiah untuk sekali pertandingan sambung ayam. Selain 4 pelaku, polisi juga menyita 2 ekor ayam jantan dan peralatan judi. Jadi ada 4 orang yang dianggap pelaku dan yang 8 orang hanya sebagai saksi dan datang menonton, sehingga yang 8 orang itu kata kami tidak cukup bukti sehingga kami pulangkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat orang tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perjudian dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Kita beralih pemirsa ke korban meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 18 orang. Ya, untuk menentukan tersangka peristiwa tersebut, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Korban tewas ledakan smelter milik PT Indonesia Singhan Stainless Steel bertambah dari 13 menjadi 18 orang. Tambahan 5 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan pada Senin dan Selasa kemarin. Dari total 18 korban jiwa, 10 orang diantaranya merupakan tenaga kerja Indonesia, sedangkan 8 korban lain merupakan tenaga kerja asal Tiongkok. Sementara itu, pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan tersangka dari tragedi tersebut. Mana sampai dengan saat ini, per hari ini, korban bertambah, korban meninggal dunia sebanyak 5 orang, jadi secara keseluruhan ada 18 orang. Yang mana 8 orang TKA, kemudian yang 10 orang TKI. Adapun penyidikan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tim investigasi masih melaksanakan tugas di lapangan. Kemudian yang lain-lain masih bekerja, baik dari tim DCI, kemudian dari tim dari Inapis yang di backup oleh Puslapor dari Makassar. Setelah bertambah 5 korban jiwa, jumlah korban luka berat yang dirawat di ruang ICU RSUD Morowali kini tersisa 3 orang dan ruang isolasi terpadu sebanyak 17 orang. Selain itu, 2 korban yang mengalami luka masih menjalani perawatan di klinik 2 PT IMIP. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kerusuhan yang terjadi di Papua saat pengantaran jenazah dari mantan Gubernur Papua Lukas NMB, kita sudah terhubung dengan rekan Herawati di Kota Jayapura, Papua, dan Cornelia Mudumi di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Iya, Herawati, silakan dengan laporan Anda, seperti apa situasi terkini di sana? Ya, saya sekarang berada di depan Stakin, di mana kami dapat informasi dari dalam bahwa berapa menit ke depan akan dilakukan perjalanan lagi jenazah Lukas NMB beserta masanya menuju ke kediaman di Koya.
Dan selain itu, tadi pagi pada pukul 9:17 jenazah dari Lukas NMB telah tiba di Bandara Sentani dan massa mengarak jenazah Lukas NMB dari Bandara Sentani menuju Stakin. Berkisar jaraknya 1 kilometer, dan pada saat sepanjang jalan antara bandara sampai menuju Stakin, massa melakukan kekacauan di mana sepanjang ruko dan rumah-rumah warga dilempari batu dan dihancurkan. Dan saat penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Sukun melakukan Herawati. doa bersama, Baik, rekan Herawati, kita akan langsung menuju ke rekan Cornelia yang nampaknya saat ini sedang berada di lokasi lain dan ada gambar terkait dengan dinamika di sana. Cornelia, silakan. Ya, selamat siang, perlu saya laporkan, saya lagi memang mengamankan diri karena situasi sudah mulai kacau di sini, dan saya tampak di belakang saya lihat jenazah saat ini lagi diiring-iringan dan tampak terdengar bunyi tembakan daripada aparat keamanan yang sedang mengamankan memukul mundur massa yang sedang saat ini melakukan pengantaran jenazah yang akan menuju Kota Jayapura. Iya. Baik, Cornelia, kami sempat melihat sedikit ada dinamika. Apakah ada hal yang kemudian dilakukan oleh massa ke arah Anda? Apakah ada yang dilempar atau seperti apa? Sehingga kemudian menyebabkan Anda berlari tadi. Saya berlari karena ingin mengamankan diri. Ya. Situasi tegang dan boleh didengar sendiri bahwa tembakan yang dikeluarkan oleh pihak keamanan untuk memukul mundur para massa yang begitu brutal. Mereka tidak ingin untuk dikawal atau dijaga terkait dengan pengantaran jenazah daripada mantan Gubernur Papua, Lukas NMB. Oke, kira-kira berapa banyak massa yang mengiring-iringi jenazah dari mantan Bupati Papua? Mantan Gubernur. Iya, mantan Gubernur Papua. Ya, bisa ulang lagi? Kira berapa banyak massa yang sedang mengiringi? Diprediksikan sekitar ribuan massa yang melakukan pengantaran daripada jenazah Bapak Lukas NMB. Baik, Cornelia, apakah memungkinkan untuk mengambil ataupun memperlihatkan gambar suasana di tempat Anda berada saat ini, supaya pemirsa iNews kemudian mendapatkan gambaran kira-kira situasi di sana seperti apa? Mungkin Anda boleh mengarahkan kamera Anda ke lingkungan sekitar begitu. Silakan, Cornelia. Belakang saya ini merupakan jalan masuk daripada Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, dan kemudian tampak di belakang saya ini merupakan jalan keluar daripada Bandara Sentani dan merupakan jalan utama yang akan dilakukan pengantaran daripada jenazah tersebut, dan jalan tersebut akan menuju kepada Kota Jayapura, tampak di belakang saya. Dan di sana masih ada bunyi tembakan daripada pihak keamanan, dan saya tidak bisa ke depan lagi karena memang situasi lagi tegang dan memanas. Baik. Demikian. Ya, Cornelia, berarti dapat dipastikan suara tembakan itu adalah berasal dari aparat yang mencoba mengendalikan massa, atau dari massa yang kemudian mengeluarkan tembakan begitu? Bunyi tembakan tersebut merupakan dari aparat keamanan. Baik, sudah terkonfirmasi ya. Baik, Cornelia, boleh Anda jelaskan sedikit, ini adalah alur ataupun mungkin jalur yang akan dilewati oleh massa, betul ya? Ini mengarah ke bandara lagi atau akan langsung menuju ke rumah duka, Cornelia? Benar sekali, jalur utama ini yang saat ini saya lagi sedang lalui ini merupakan pintu masuk daripada Bandara Sentani Kabupaten Jayapura. Kemudian tampak di belakang saya merupakan jalur atau jalan utama yang akan menghubungkan antara kabupaten dan kota Jayapura, sehingga massa akan melakukan perjalanan arak-arakan iring-iringan dengan jenazah daripada mantan Gubernur Papua, Lukas NMB. Baik,
Pagi hari tadi terjadi kerusuhan lah ya dari area Sentani ke Stakin, betul ya? Ya. Nah, pada saat nanti jenazah akan dikeluarkan dari Stakin menuju ke rumah pribadi dari Lukas NMB, pengamanannya sudah seperti apa yang dilakukan oleh aparat sehingga apa yang terjadi di pagi hari tadi tidak akan terjadi lagi di saat ini? Memang dari pantauan saya dari sejak kemarin tanggal 27 Desember 2023, memang terlihat para aparat gabungan telah melakukan pengamanan di titik-titik yang merupakan titik vital daripada Bandara Sentani. Dan kemudian di pagi hari tadi memang jenazah tiba pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, sehingga di situ ada dilakukan ibadah dan ketika pada saat mengantarkan jenazah tersebut di gedung Stakin yang berada di Kabupaten Jayapura, kemudian di situ ada terjadi perdebatan sehingga daripada keluarga dan juga masa ingin agar jenazah tersebut dikeluarkan daripada mobil jenazah, dan kemudian peti daripada jenazah dari Bapak mantan Gubernur kita Bapak Lukas NMB dibawa arak-arakan dengan berjalan kaki menuju ke gedung Stakin Kabupaten Jayapura. Dan di situ tampak memang sudah begitu keluar daripada bandara dan kejadian Baik, rekan Cornelia dan juga rekan Herawati yang sudah melaporkan, terima kasih. Selamat bertugas kembali dan kita akan terus mengupdate situasi terkini dari sana ya. Ya, tetap jaga diri dan juga aman-aman di sana. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukannya terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri enggan memberikan komentar usai diperiksa oleh pihak kepolisian Bareskrim Mabes Polri. Saat ini Firly telah diperiksa 3 kali dengan satu sebagai tersangka. Ia diperiksa penyidik selama 10 jam lebih, akan tetapi belum dilakukan penahanan oleh polisi. Firly diketahui secara diam-diam diperiksa pada pukul 9:30 pagi untuk memberikan keterangan terkait aset dan juga hartanya. Selain itu, Dewas KPK juga menemukan pelanggaran kode etik berat terhadap Firly Bahuri dan memintanya mundur sebagai ketua KPK. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud membuka data elektabilitas internal mereka usai debat Cawapres berlangsung. Dan hasilnya elektabilitas Ganjar Mahfud MD rebound mencapai angka hampir 40%. Gabungan metode-metode itu, terutama setelah debat 2, ya kami melihat bahwa posisinya Mas Ganjar dengan Pak Mahfud itu secara signifikan membaik. Ya, ini saya sampaikan saja misalnya data dari 7 hari yang lalu. Ya, dengan data 1 hari 24 jam. Ya, jadi terjadi peningkatan dari posisinya Mas Ganjar sekitar 2%. Di gabungan triangulasi metode itu 7 hari yang lalu Mas Ganjar posisinya di 35, lalu dalam 24 jam. Kalau pakai data objektif hari ini, tampaknya kami harus mulai mempersiapkan strategi untuk putaran 2. Ya, tadinya kami optimis bisa menang 1 putaran, tapi membutuhkan sesuatu yang luar biasa, terutama tadi kasus skandal blunder, terutama dari pasangan lain, untuk terjadi di antara debat 3, 4, 5. Kalau tidak terjadi sesuatu yang signifikan, maka peluang putaran 2 tampaknya akan terjadi. Sementara juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji diamankan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur hari ini. Ya, hal itu diungkapkan oleh tim hukum Timnas Amin Aziz Yanuar. Menurut tim hukum Timnas Amin, Indra Karismiaji yang merupakan caleg dari Partai Nasdem diamankan oleh Kejaksaan terkait penggelapan pajak. Indra diduga telah menerima sejumlah uang dari sebuah perusahaan yang menggelapkan pajak. Selebihnya tim hukum atau Timnas
Amin akan memberikan perlindungan hukum atau advokasi terhadap Indra. Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicoblos WNI di Taiwan tidak sah. Ya, hal itu adalah buntut dari temuan surat suara pemilu Capres-Cawapres 2024 yang sudah tercoblos di Taiwan. Pernyataan itu merespon temuan berdasarkan video yang viral di media sosial TikTok. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan sebagai WNI ataupun sebagian WNI di luar negeri akan dikirimkan surat suara untuk mencoblos dengan metode pos. Namun distribusi surat suara untuk WNI di luar negeri belum dilakukan. KPU Republik Indonesia tidak akan menganggap sah surat suara yang telah didistribusikan dari Taiwan. Mereka juga akan mengganti 31.276 surat suara Pilpres dan Pileg yang terlanjur dikirim ke WNI di Taiwan. Ya pemirsa, kelalaian Komisi Pemilihan Umum yang menyebabkan surat suara pemilu 2024 sudah dikirim ke Taiwan dan sebagian telah diterima WNI di sana. Ya, Bawaslu menilai bahwa bimbingan teknis yang dilakukan KPU terhadap penyelenggaraan pemilu luar negeri belum efektif. Bawaslu nyatakan surat suara yang telah dikirim ke pemilih Taipei melalui pos diduga melanggar prosedur, namun tidak termasuk kriteria surat suara rusak. Pasal 167 ayat 5 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara atau lebih awal dari waktu pemungutan suara pemilu tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU tanggal 14 Februari 2024. Atas dasar hal tersebut diterbitkan PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sedangkan mengenai metode pemberian surat suara di luar negeri dapat dilakukan melalui 3 metode. Pertama, pemberian suara di tempat pemungutan suara, kemudian pemberian suara melalui kotak suara keliling, dan pemberian suara melalui metode pos. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu melakukan penelusuran terhadap beredarnya informasi pengiriman surat suara melalui metode pos di Taipei yang telah diterima oleh pemilih serta pernyataan KPU pada konferensi pers tanggal 26 Desember 2023 yang menyatakan sejumlah 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih akan dianggap sebagai surat suara rusak. Pemirsa, calon Presiden Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo meluncurkan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Program tersebut merupakan bantuan realisasi upaya pasangan Ganjar Mahfud dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sebagai aksi nyata mewujudkan pengentasan kemiskinan, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merilis program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Program tersebut diyakini bisa mengentaskan kemiskinan, menciptakan SDM unggul, serta menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan lebih merata di Indonesia. Untuk merealisasikan program tersebut, Ganjar Pranowo menyebut jika anggaran 20% dari APBN sangatlah cukup, dengan syarat percepatan pelaksanaan dan menentukan prioritas. Setiap kontestasi pemilu ada harapan perbaikan agar kita menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ada satu isu yang selalu menjadi perdebatan dalam setiap kontestasi politik. Maka ketika amanah politik ini diberikan, menjadi semangat saya untuk melawan kemiskinan itu. Kita lawan bersama-sama kemiskinan agar hidup kita jauh lebih baik. Tak hanya itu, bonus demografi yang didapat Indonesia tahun 2024 juga menjadi momen tepat untuk pelaksanaan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Jika program ini berhasil, Indonesia dipastikan memiliki investasi pendidikan yang baik menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mendapat dukungan dari kader keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Ya, Anies dan Muhaimin kian optimis memenangkan Pilpres 2024.
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar semakin optimis memenangkan Pilpres 2024 usai mendapat dukungan dari keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Bertempat di suasana Lipo Kuningan, Anies Baswedan dan Muhaimin menggemakan jargon perubahan kepada seluruh kader HMI yang hadir. Hari ini keluarga besar HMI memberikan dukungan kepada kami terima ini sebagai sebuah amanah dan ini sesuatu yang amat bermakna dan amat besar. Jadi insya Allah dengan adanya dukungan dari keluarga besar HMI, kami semakin optimis bahwa usaha untuk melakukan perubahan akan bisa terlaksana. Momentum 2024 ini adalah momentum perubahan. Karena itu ini membuat saya semakin yakin dan optimis bahwa perubahan itu akan terwujud, bahwa Amin akan menang bersama HMI, bersama seluruh aktivis-aktivis dan seluruh alumni-alumninya. Anies menilai organisasi HMI melahirkan kader-kader yang berperan signifikan terhadap kondisi bangsa. Momentum ini dimanfaatkan paslon Amin untuk menyerukan kebaruan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kampanyenya, caleg Partai Perindo Diska Resa Putra terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui program unggulannya. Salah satunya dengan membagikan KTA berasuransi dan bazar sembako murah bagi warga Manggarai dan Tebet, Jakarta Selatan. Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 8 Partai Perindo, Diska Resa Putra, mensosialisasikan dan membagikan KTA berasuransi di RW 5 Manggarai, Jakarta Selatan. Selain membagikan KTA berasuransi, Diska Resa juga menggelar bazar sembako murah bagi warga. Susiani lebih lanjut lagi ya. Alhamdulillah saya bisa mendapat Cici ini. Lanjutin ya Bu ya. Supaya bisa masyarakat jadi lebih baik lagi. Sementara itu, warga bantaran Kali Ciliwung di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan mengeluhkan tentang kelanjutan program bantuan langsung tunai dan bantuan untuk lansia kepada Diska Resa Putra. Cuma masalah apakah BLT dilanjutkan, PKH dilanjutkan, lansia dilanjutkan, itu yang perlu dibahas. Suatu hal tidak belum konkret untuk dari caleg tidak boleh Pak. Saya kasih tahu ke masyarakat harus cerdas dalam memilih dan jangan sampai golput karena saling lari lagi pertandingan. Karena 50 hari lagi ini harus menentukan bagaimana sebuah kebijakan nyampe ke masyarakat. Partai Perindo yang dekat dengan masyarakat kecil optimis akan lolos ke Senayan dan mengantarkan kemenangan untuk pasangan Capres dan Cawapres 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sebagai pemimpin Indonesia ke depan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kedatangan jenazah mantan Gubernur Papua di Jayapura, Papua diwarnai kericuhan. Suasana berubah menjadi mencekam saat iring-iringan warga menjemput jenazah Lukas NMB di Bandara Sentani, Jayapura. Awalnya iring-iringan warga berjalan melintas di pusat kota Jayapura, namun tiba-tiba sejumlah orang berbuat anarkis dengan melempari bangunan yang ada di sepanjang jalan. Sempat terdengar beberapa kali suara tembakan hingga membuat sejumlah orang lari menyelamatkan diri. Beberapa mobil yang sedang terparkir menjadi sasaran amarah warga hingga ringsek dan juga kaca pecah. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung melalui telepon dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni. Selamat pagi Pak Ignatius. Selamat siang maksud saya. Bagaimana kondisi bagaimana kondisi saat ini di sana Pak Ignatius? Ya, memang sempat terjadi aksi kericuhan yang memang kami sedang melakukan penyelidikan apa penyebab dari aksi kerusuhan yang menurutnya Halo, Pak Ignatius. Halo Pak Ignatius.
Baik, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Kombes Pol Ignatius Beni, Kabid Humas Polda Papua. Kita akan kembali menghubungi. Halo Pak Ignatius. Baik. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu dilakukan pengantaran jenazah dari ex-gubernur Papua Lukas NMB dari Bandara Sentani menuju ke Stakin, area di mana Lukas NMB akan disemayamkan terlebih dahulu untuk diberikan upacara penghormatan terakhir. Namun kemudian pada rencana awal, jenazah Lukas NMB akan diantar dari area bandara ke Stakin menggunakan mobil. Namun ribuan massa yang sudah menunggu jenazah Lukas NMB di area Bandara Sentani menginginkan Lukas NMB dibawa ke area Stakin dengan cara diarak. Dengan desakan dari massa pendukung dari Lukas NMB sendiri, akhirnya jenazah Lukas NMB dibawa dengan cara diarak. Dan beberapa waktu yang lalu, pada saat jenazah diantar dari Bandara Sentani ke Stakin, terjadi pengerusakan di sepanjang jalan yang dilalui oleh ribuan massa pendukung Lukas NMB. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Momen libur Nataru dimanfaatkan warga berkunjung ke sejumlah tempat wisata di Semarang, Jawa Tengah. Ya, salah satunya adalah Saloka Theme Park. Di lokasi ini pengunjung bisa mencoba aneka wahana yang seru dan memicu adrenalin. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, Taman Wisata Saloka Theme Park yang berlokasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ramai dipadati pengunjung. Beragam wahana seru, menegangkan, dan memicu adrenalin bisa dicoba pengunjung, seperti adu nyali, bengak-bengok, dan juga disko. Selain wahana pemicu adrenalin, di sini juga tersedia wahana yang ramah anak. Total ada 25 wahana yang dibalut dengan kearifan lokal. Tak hanya dipadati pengunjung dari Jawa Tengah saja, taman wisata ini juga ramai dikunjungi pengunjung dari Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Liburan ini? Lagi liburan. Sini juga? Iya. Tadi udah main apa aja ini? Tadi roller coaster, apa? Rumah hantu ya? Rumah hantu. Sama ini. Apa ini? Terus gimana Pak? Habis main itu mungkin rasanya gimana? Pening. Suara aku habis. Tapi seru sih. Lokasi yang cukup luas membuat Saloka Theme Park mampu menampung hingga 90.000 pengunjung selama libur Natal dan Tahun Baru. Dua wahana yang paling favorit di Saloka adalah, pertama adalah Cakrawala, Giant Wheel yang di depan itu, kemudian Arung Jeram. Dua wahana ini menjadi wahana yang sangat favorit, bahkan kadang-kadang yang naik dua wahana ini melebihi jumlah yang datang. Maksudnya mereka bisa naik itu beberapa kali. Untuk menikmati aneka wahana yang tersedia ini, pengunjung cukup membayar sebesar Rp150.000. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Jika tadi wahana ekstrim memicu adrenalin, nah sekarang kita akan melihat serunya berlibur di kolam ombak. Untuk informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Asep Juharyono di objek wisata TJ Water Park, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, selamat siang Asep. Bagaimana suasana liburan di sana? Apa wahana yang paling diminati pengunjung? Halo Asep. Oke, kita mungkin akan ke Cikopo terlebih dahulu ya. Update-nya seperti apa suasana di sana? Ya, ini terkait dengan kondisi lalu lintas ataupun arus lalu lintas di wilayah Tol Cikopo jelang Tahun Baru 2024. Dan sudah ada Bribtu Susi. Selamat siang Bribtu Susi. Ya, Bribtu Susi. Pemirsa, saat ini
ini memang saya sudah berada di kawasan Cikopo, Purwakarta. Lalu lintas dari arah Jomin yang akan lurus menuju ke arah Purwakarta saat ini masih terpantau kondusif lancar. Namun kendaraan yang akan memasuki gate tol Cikampek saat ini memang sudah tampak cukup ramai dan antrian kendaraan hanya menjelang pintu masuk tol saja. Selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal dan diharapkan kepada para pengendara untuk tetap memperhatikan saldo elektronik Anda. Begitu juga untuk kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya dari Purwakarta Kota yang akan lurus menuju ke arah Jomin. Saat ini juga masih kondusif lancar, namun kami arusnya ke dalam kawasan KBI demi mengurai kepadatan di kawasan ini. Dan selanjutnya kondisi lalu lintas yang keluar dari exit tol Cikopo yang akan memasuki kawasan Purwakarta Kota ataupun Jomin saat ini juga masih terpantau normal. Dan untuk itu pemirsa kami sampaikan kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga kurangi laju kecepatan kendaraan Anda serta tetap memperhatikan dan mematuhi rambu lalu lintas maupun marka jalan yang berlaku. Dan perlu kami informasikan bahwa operasi lilin masih terus dilaksanakan sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 dan tentunya beberapa kebijakan akan diterapkan seperti kontraflow ataupun juga one way, dan untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas yang berjaga di lapangan dan juga antisipasi terhadap kepadatan yang akan mulai diprediksi pada arus mudik tahun baru yakni pada tanggal 29 Desember 2023. Dan apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Wiki dan Prisa. Dan kita akan ke Tasikmalaya, ada rekan Asep di sana yang memantau kondisi di tempat wisata. Silakan rekan Asep. Ya, selamat siang, Prisa. Saat ini kebetulan kita sedang berada di TJ Waterpark, di mana TJ Waterpark ini merupakan salah satu tempat wahana wisata terbesar di wilayah Tasikmalaya atau bahkan di Priangan Timur. Saat ini kita akan melihat bagaimana kondisi di TJ Waterpark ini, di mana saat libur Nataru saat ini, TJ Waterpark memang dipadati oleh para pengunjung yang datang baik dari Tasikmalaya, Ciamis, Garut, bahkan ada dari Bandung dan Jakarta. Saat ini jumlah sekitar pengunjung yang ada di TJ Waterpark ini antara 1.500 hingga 2.000 orang karena memang semakin hari TJ Waterpark ini terus dipenuhi oleh para pengunjung. Kita bisa saksikan di belakang saya bahwa pengunjung terlihat sangat padat sekali. Di mana memang mereka untuk masuk ke TJ Waterpark ini tiketnya cukup murah sekali, di mana pada hari biasa, hari Senin hingga hari Jumat itu adalah merupakan hari biasa tiketnya 30.000 dan pada saat hari Sabtu dan Minggu dan tentunya saat libur itu tiketnya 40.000. Selain itu di sini juga banyak sekali permainan, selain ada wahana kolam ombak, ada juga peluncuran tempat anak-anak dan kolam arus di wilayah TJ Waterpark ini. Prisa. Baik, terima kasih rekan Asep atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, sampai berjumpa kembali.